Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana sore hari ini di saat amal catatan diangkat oleh malaikat. Allah himpun kita di dalam suasana yang baik dan dalam suasana yang sama. Mengapa saya katakan sama? Saya bukan ahli nujum, bukan tukang nebak, tapi rasanya saya yakin betul suasana hati kita sama hari ini. Sama-sama dihinggapi suasana H2C namanya. Apa itu? Ya, harap cemas. Berharap kita ketemu Ramadan, ya kan? Berharap aktivitas yang sudah diagendakan, program yang sudah dirancang, kita bisa eksekusi dengan baik. Berharap kita ingin melakukan perbaikan, bukan melawan orang lain, tapi melawan diri kita di tahun lalu. Perbaikan terhadap diri kita di Ramadan tahun lalu yang tidak cakap kita manfaatkan waktu. Itu harapan. Tapi cemas bila mana ternyata Ramadan 1443 Hijriah itu Ramadan terakhir kita. Ya. Karena tadi disebutkan bahwa dari COVID yang telah membekap aktivitas penduduk dunia, maka banyak orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai berpulang lebih awal, betul kan? Berpulang lebih dulu, sehingga itu kecemasan kita. Ada harapan, ada rasa cemas. Berharap betul berharap pengen ya Allah sampai Ramadan. Karena kita hanya dalam hitungan apa? Dalam hitungan hari ini, dalam hitungan jari, betul kan? Sebentar lagi Ramadan tiba. Dan ternyata rasa ingin kembali atau harapan ingin berbuat baik lagi itu bukan cuma kita loh. Artinya bukan cuma kita yang ingin. Yang telah meninggal baik disebabkan COVID-nya, penyakit yang lainnya, ataukah memang dia meninggal dalam keadaan Allah sudah katakan saatnya engkau kembali, tidak didahului sakit misalkan, maka mereka ingin kembali. Mereka ingin meramaikan masjid ini lagi, mereka ingin meramaikan masjid kompleknya lagi. Ada 389 masjid musola tadi. Itu baru di Astra Agro aja. Belum anak perusahaan Astra yang lain. Karena saya juga mengisi di Menara Astra, saya juga ngisi di Menara FIF gitu ya, saya ngisi. Jadi bukan orang asing lagi saya di Astra. Alhamdulillah gitu. Nah, setidaknya ada 3 ayat di 3 surat yang Allah gambarkan kepada kita bahwa penantian dan ingin ketemu dengan Ramadan bukan cuma yang hadir hari ini. Yang pertama, Quran surat 23 ya, 23 itu di ayat 99 dan 100. Posisi disebutin di sebelah mana? Posisinya sebelah kiri di tengah-tengah. Yang kedua, Quran surat 32 ayat 12. Posisinya paling kiri atas. Surat As-Sajdah. Yang ketiga adalah Quran surat 35 surat Fatir di ayat 37. Dia di sebelah kiri baris keempat dari bawah. Allah katakan 3 surat ini menceritakan tentang mereka yang ingin balik ke dunia ini, hanya ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, tadarusnya, siamnya, qiyamnya, ya, tarawihnya, puasanya. Dia ingin perbaikin, termasuk zakat, infak, sedekah. Setidaknya Allah katakan begitu di 3 surat dan 3 ayat tadi. Maka bukan bermaksud menebak-nebak. Saya yakin betul suasana hati kita sama. Ada yang berbeda hati kita? Sama sayanya. Ya, rasanya sama kayaknya. Yaitu berharap ketemu Ramadan. Nah, sebagai tamu agung, Ramadan ini suka atau tidak suka dia akan datang. Sebagai tamu yang mulia, kita siap atau tidak siap pasti datang. Pasti datang. Karena Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami pergilirkan di antara manusia.
kita siap dia datang, kita nggak siap dia datang. Kan gitu ya. Kita sudah berbenah diri, dia datang. Kita belum sempat berbenah diri, dia datang. Cuma saya ingin kasih ilustrasi begini. Indonesia ini sudah sering kedatangan tamu-tamu dari berbagai negara. Baik levelnya adalah raja, perdana menteri, ya kan? Presiden, atau duta-duta besar, dan menteri luar negerinya. Selalu dalam prosedur tetap penyambutan kepala negara dan tamu-tamu negara, selalu disiapkan apa? Ya, langkah-langkah penyambutan. Pasti itu. Waktu Raja Salman mau mendarat di Halim, itu kan Masya Allah sterilisasi sampai sekian jam, kan begitu ya. Sama seperti raja dan para presiden yang lainnya. Maka saya ingin katakan, begitulah negara yang ingin memberikan kesan terbaiknya kepada siapa? Setiap tamunya. Padahal Raja Salman waktu itu cuma berapa hari di Jakarta, kemudian berpindah lagi ke Bali kalau nggak salah. Ini tamu yang mau datang bukan 1-2 hari. Betul ya? Ini tamu yang akan menginap bukan 1-2 malam. Berapa lama dia ingin menginap? 1 bulan. Betul ya? Terus yang bilang mulia bukan manusia. Tapi yang mengatakan mulia langsung Rabbul Alamin. Yang mengatakan mulia adalah Ar-Rasulul Amin. Coba kita tebak-tebakan nih. Boleh kasih hadiah ya, saya bawa uang Pak. Kemarin saya juga, kebiasaan saya gitu Pak, saya tebak-tebakan nih. Ini ada 100 ribuan baru kayaknya. Ini, boleh diambil bener, halal. Buat bekal buka puasa ya. Saya tanya, surat apa, ayat berapa, gak usah sebutin posisinya ini, yang menyebutkan bahwa bilangan bulan setahun itu 12 bulan. Silakan maju, langsung ambil uangnya di atas meja. Ada? Gak boleh tanya Google. Atau malah ngubungin ustadz ya, ustadz gitu ya. Gak tahu nomor ustadz yang di-save nomor saya. Saya yang jawab juga gitu. Baik, silakan itu. Itu saya kasih kesempatan. 2 menit deh saya kasih kesempatan. Tapi nggak berlaku untuk Pak Rujito ya. Pak Rujito nggak boleh jawab. Sini, nggak apa-apa. Nah, ini membuktikan bahwa Astra Agro ini punya, ya kan? Bismillah. Nama siapa? Surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 94. Bunyinya gimana? Ya, kita tanya ya kan? Kita tanya, benar nggak? Kok bunyinya aduh? Seingat saya 194 nggak gitu bunyinya. Baik, belum tepat ya. Insya Allah nanti ya coba lagi. Boleh coba lagi. Baik, yang lain? Ada? Ayo, silakan. Sini, nggak apa-apa. Ini kan tadi ada pekan lomba katanya kan? Nah ini latihan dulu, ini warming up namanya. Masya Allah, kalau dari cara jalannya sih meyakinkan. Namanya siapa Mas? Siap, silakan. Bunyinya gimana? Siapa aja? Beliau bilang At-Taubah 36. Ya, jangan kemana-mana, sini dulu. Saya tanya bunyinya gimana? Ada yang bisa membantu bunyinya? Kalau saya yang bantuin berarti 50-50 nih. Setengah-setengah, enggak. Silakan diambil Mas. Bismillah. Halal dari saya. Halal ya, halal. Bismillah. Allah bilang begini, silakan duduk Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra. 12 شهرا في كتاب الله
Allah katakan sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Sejak Allah tetapkan itu. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan itu. Saya tidak temukan satu pun dari 4 bulan yang Allah katakan di 114 surat. Enggak saya temukan. Kalau ada yang bisa bantu 200.000 saya kasih. Boleh? Ada yang bisa bantu? Saya nyari nggak ketemu. Surat 114 surat saya nggak ketemu. Kalau ada boleh. Tanya Google boleh sekarang. Tanya Syekh boleh juga ya. Saya tantang boleh. Saya belum nemu, tapi kalau ketemu boleh nanti saya kasih. Janji saya 200.000. Lumayan kan? Buat all you can eat bisa lah itu ya. Tetapi ada 1 bulan di luar 4 bulan ini, dari 12 bulan disebut satu-satunya oleh Allah. Tadi dibaca oleh qari kita. Saya dengar dari perpustakaan bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Allah yang bilang, jadi bulan Ramadan langsung. Kali itu nggak ada sayembaranya ya. Banyak yang hafal soalnya. Baik. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan. Allah jika menyebutkan nama, Allah jika menyebutkan kata yang berkaitan dengan identitas, nama seseorang, nama sebuah kota, tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama, Allah ingin jadikan yang tersebut itu terangkat derajatnya dan kedudukannya, atau yang kedua, Allah ingin dia direndahkan dan dijadikan pelajaran. Abu Lahab disebut enggak? Fir'aun disebut enggak? Qarun disebut enggak? Haman disebut enggak? Disebut semua kan? Sebut semua. Tapi itu untuk dijadikan contoh agar kita tidak mengikuti mereka dalam sepak terjang hidup di dalam dunia ini. Baik, Maryam disebut enggak? Isa disebut enggak? Adam disebut, Nuh sampai Muhammad SAW disebut. Kira-kira masuk yang pertama atau kedua? Mau diangkat atau direndahkan? Pasti diangkat, betul kan? Sekarang Ramadan disebut masuk yang pertama atau kedua? Masuk yang diangkat, yang ditinggikan, atau justru yang direndahkan? Pasti yang diangkat dan ditinggikan. Jadi di situ kata para ulama, Allah sendiri langsung menyebut dengan firman-Nya, Syahrul Ramadan. Jadi tamu yang akan datang ini benar-benar agung. Versi Allah. Yang kedua, versi Rasulnya. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW di akhir-akhir Sya'ban kayak gini, naik ke atas mimbar. Rasulullah bilang begini, Ayyuhan nas, wahai sahabatku, qad adzallakum syahrun azim. Tuh ya, akan datang kepada kalian bulan agung. Syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Syahrun fihi laylatun, bulan di dalamnya ada 1 malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ini terucap oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau ini jika kita mau comparing, perbandingan, membandingkan, jika tamu negara saja persiapannya luar biasa, keamanannya, betul kan? Pasti itu menjadi prioritas utama itu. Kemudian apa? Penyambutannya, makannya, tempat bermalamnya. Ini yang mau datang, tamu agung versi Allah dan Rasulnya, bukan 1-2 malam, 1 bulan lamanya. Betul kan? Terus persiapannya apa? Ustadz, saya akil balik 15 tahun Ustadz. Kalau sekarang usia saya 50 tahun, berarti sudah 35 kali saya Ramadan Ustadz. Kayaknya saya sudah biasa, tenang aja Ustadz. Nah ini kalimat di dalamnya terselip rasa sesumbar, betul nggak?
Ada sedikit kecil itu rasa sombongnya. Ustaz, saya sudah 50 tahun, berarti 35 kali sudah. Ustaz baru 40 tahun aja, udah mau ceramain saya. Enggak, Pak, ini lagi kita saling mengingatkan. Apa kira-kira yang kita siapkan jelang kedatangan? Judulnya aja udah keren nih, Ramadan Race. Ya kan? Berarti kita ini sedang ingin melakukan sebuah perlombaan ini. Kita ingin berlomba satu dengan lainnya, dan kita ingin berlomba terhadap diri kita di Ramadan lalu dengan Ramadan tahun ini. Kalau nggak siap niatnya, Pak, ini persiapan pertama. Kalau niatnya nggak siap, saya yakin nggak akan kuat kita lalui Ramadan ini. Jadi yang pertama yang harus disiapkan apa? Niatnya. Ya. Tapi ini sih bapak-bapak kan ya. Ibu-ibu tuh ada yang gini, Ustaz, kalau Ramadan datang saya seneng, Ustaz. Kenapa? Ada temen diet, Ustaz. Yang selama ini diet agak susah katanya. Jadi sekarang ada yang nemenin. Minimal di rumah itu suami juga nggak makan sembarangan, anak-anak juga makannya teratur katanya. Kalau niatnya cuma itu, kata Rasul, walikulli mri'in ma nawa. Setiap orang akan diganjar dengan apa yang dia niatkan. Tapi kalau bapak niatin ini, ya Allah, jika sampai Ramadan untukku 1444 Hijriah ini, aku ingin lebih baik dari diriku di tahun lalu. Aku ingin puasa yang full. Bukan cuma puasa itu, tapi juga aku mempuasai indraku. Aku juga ingin hatam, ya Allah. Bukan cuma sekedar hatam, tapi aku ingin tahu juga tadabbur maknanya. Aku ingin salat tarawih yang tidak bolong, ya Allah. Bukan cuma itu, tapi aku menikmati setiap bacaannya. Kalau itu yang kita niatkan, likulli mri'in ma nawa. Setiap kita akan diganjar dengan apa yang kita niatkan. Ustaz, ternyata penghujung Sya'ban saya keburu meninggal, Ustaz. Gimana? Rasulullah mengatakan yub'atsun nas 'ala niyatihim. Besok di akhirat seseorang akan dibangkitkan di atas apa yang dia niatkan. Betul kan? Makanya niat yang pertama. Imam Ahmad mengatakan kam min saghirin 'azzamathu niyyah wa kam min kabirin sagharathu niyyah. Berapa banyak hal yang tidak bermakna, kecil, enggak dipandang, dianggap sepele, gede dia, besar dia, berlipat dia gara-gara apa? Niat. Sebaliknya wa kam min kabirin. Berapa banyak amalan besar, bergengsi, punya nilai, memiliki valuasi, sagharathu niyyah. Dibuat kecil dan kerdil gara-gara niat. Jadi Ramadan datang nih niatnya benar-benar aslih niyatana, perbaiki niat kita. Yang kedua, ya, yang harus kita siapkan adalah i'dad ruhiyah, persiapan ruhiyah kita. Alhamdulillah, saya dapat kehormatan banget setelah 3 tahun katanya Maret 2020, Maret 2023. Ya kan gitu ya. Tadi kata beliau, Ustadz yang pertama ini katanya. Insyaallah kehormatan dan kebanggaan buat saya. Iya. Karena yang lain belum boleh Ustadz, baru Ustadz aja yang boleh katanya. Pak, saya ingin katakan begini. Kalau ini adalah dalam rangka mempersiapkan ruhiyah kita, dibuat tarhib Ramadan, sudah tepat acara ini. Betul. Kenapa? Jelang kedatangan Ramadan, kalau kita nggak siapin ruhiyah kita, banyak yang rontok, beneran. Saya ingin katakan begini aja, contohnya, jika ada PT Astra Group membuat sebuah acara namanya Maraton 30 km. Oke. Berhadiah satu rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Kira-kira banyak yang ikut nggak? Banyak apa enggak? Banyak. Satu rumah di Menteng. Ya. Yang kedua, orang-orang yang mendaftar ini cuma pengen dapat rumah tadi. Tapi ada yang sudah mempersiapkan diri dengan jogging,
dengan lari, dengan dia goes, pokoknya dia oke lah, dia siapin itu. Ada satu yang tidak pernah jogging, tidak pernah goes, tidak pernah nge-gym gitu ya, dia nggak pernah itu. Tiba-tiba dia ikut mendaftar, pasang nomor dada, nomor punggung ya. Diangkatlah sama Presiden Direktur Astra Group. Bendera start yang menandakan lomba dimulai. Demi mendapatkan satu rumah dengan jarak tempuh berapa kilo? 30 km maraton. Pak, nggak pernah dia lari kecil, nggak pernah apa. Kira-kira apa yang terjadi kepada orang ini? Finish pertama, finish ke-10, saya nggak yakin dia masuk 10 besar. Betul nggak? Yang terjadi kepada orang ini adalah instalasi gawat darurat. Betul nggak? Dilarikan ke rumah sakit karena nekat dia apa? Ikut turnamen, nggak pernah berlatih, nggak pernah nge-gym, nggak pernah goes, tiba-tiba ikut lari. Kira-kira begitulah perumpamaan mereka yang ingin menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ya kan? Dia pengen sholat malam semalam 1 juz. Tapi hari-harinya dia jauh dari Al-Quran. Ruhiyahnya dia tidak charge. Ruhiyahnya tidak dia kasih nutrisi. Apa yang terjadi? Itu cuma angan-angan. Pepatah Arab mengatakan gini. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuh. Enggak semua yang dipengenin oleh kita itu kesampaian. Ya. Enggak semua. Tadi saya berbincang sama Kang Denny, tinggal di mana Kang? Ya. Ini dekat di Bekasi Ustaz. Di Bekasi banyak harapan dong ya. Iya, harapan indah, harapan jaya, harapan baru ya kan. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan harapannya semua terwujud ya kan gitu ya. Kenapa saya katakan ada beberapa orang yang memiliki impian tapi impiannya enggak sesuai dengan apa kenyataannya, apa yang dia dapati. Begitulah kita di dalam setiap kali turnamen Ramadan datang. Banyak yang pengen hatam 3 kali, pengen hatam 4 kali, pengen hatam 5 kali. Tapi di luar Ramadan, Al-Quran menjadi sesuatu yang dia campakkan. Kira-kira selesai nggak? Sayang taruhan nggak boleh kan ya? Taruhan boleh nggak di agama kita? Nggak boleh kan ya? Kalau taruhan boleh, saya mau taruhan itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Bapak senang lihat MMA nggak? Nggak senang. Tahu Habib tapi? Islam Makhachev, Hamzat Chimaev, Usman Nurmagomedov, tahu semua? Alhamdulillah ya. Saya pikir mainnya bekel tadi. Orang laki olahraganya apa? Bekel saya Ustaz. Itu Pak, kemarin dia mau melawan Alexander siapa? Alexander siapa? Volkanovski. Saya baca kitab Pak, tapi saya juga kayak gitu tuh. Ya, saya baca Al-Quran, tapi saya kayak gitu maklumat Pak, ya kan? Mau lawan Alexander Volkanovski, dia siapin dirinya 6 bulan. Sebelum dia tarung lawan Oliveira, betul ya? Seorang pegulat asal Brazil, dia siapkan lagi setidaknya 6 bulan. Sebelum turnamen yang cuma 5 ronde, dia siapin 6 bulan fisiknya Pak. Bahkan kemarin lawan Alexander Volkanovski, dia siapin fisiknya untuk turun dari 76 kilo menuju berapa? 70 kilo. Agar dia bisa tarung melawan musuhnya. Itu petarung sejati Pak. Pengen hatam Al-Quran, hari-hari jauh dari Al-Quran. Bingung saya. Coba, kalau ibarat orang main kartu katanya, ngecaknya gimana tuh? Ngecaknya gimana? Dipirit aja nggak bisa itu Pak. Kenapa? Pengen hatam 30 juz, pengen hatam 1, 2, 3 kali, tapi sama Al-Quran berjauhan. Gimana caranya? Saya nggak ngerti itu Pak. Itulah makanya para ulama mengatakan, orang yang mau menyambut tamu agung Ramadan ini, berarti ruhiyahnya dia buktikan dengan dia persiapkan sebaik mungkin. Betul ya? Nggak bisa Pak. Ramadan datang, udah Ustaz, ini udah 30 kali, saya kok tenang aja. Enggak Pak. Harus disiapkan ruhiyahnya.
Rasulullah itu disiapkan oleh Allah minimal dari bulan Rajab. Tadi ayatnya saya bacakan, Quran surah 9 ayat 36, posisi kiri sebelah bawah. Allah siapkan agar tidak terjadi kezaliman baik kepada Allah, kepada dirinya maupun kepada pihak lain di bulan Rajab. Bulan Sya'ban ini, kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa aku belum pernah melihat engkau berpuasa sebanyak puasamu di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, alasannya dua. Hadza syahrun yakfulu fihi katsirun minan nas. Kebanyakan orang di bulan ini lalai karena dia diapit bulan Rajab dan Ramadan, sehingga kayaknya Sya'ban santai-santai. Yang kedua, hadza syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban ini catatan amal tahunan naik ke langit, diangkat oleh malaikat. Wa ana uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Saya pengen tatkala amal saya diangkat, saya dalam keadaan puasa. Jadi sudah preparing tuh, well prepared. Rasulullah tuh siapnya bener-bener. Nyambut Ramadan tuh siap bener-bener lahir batin. Sampai tadi Sya'ban puasa sebanyak-banyaknya demi persiapan datang Ramadan. Bukan Ramadan baru kemudian latihan. Saya nggak pernah lihat itu Mike Tyson mau dia lawan siapa dulu itu? Musuhnya Josh Foreman. Mau dia lawan, dia pernah lawan Josh Foreman kan? Ya udah tua, udah tambun. Mau dia lawan Douglas, mau dia lawan Evander Holyfield, nggak pernah saya lihat besok mau lawan dia baru hari ini latihan. Nggak. Betul ya? Nggak pernah saya lihat gitu. Artinya ruhiyah ini harus disiapkan betul-betul. Perbanyak taubat, perbanyak zikir, beristighfar. Rasulullah istighfar sehari semalam berapa kali? Ada dua riwayat, ada yang bilang 70 kali, ada yang bilang 100 kali. Kok bertabrakan sih Ustaz? Enggak, sebenarnya enggak tabrakan. 7 itu ada yang bilang itu batas minimum Rasulullah beristighfar dan taubat. Minimum. Tapi seringnya ratusan kali. Itu makna pertama. Makna kedua, 7 itu Pak, orang Arab, udah tahu belum? Angka 7, the secret of 7. Sudah tahu? Baik, ini di kita-kita aja ya Pak ya. Oke, saya kasih tahu di sini aja, jangan bocorin ke yang lain. 7 itu Pak, kata para ulama ada dua maknanya. Yang pertama, 7 itu adalah angka setelah 6 sebelum 8. Bener ya? Jadi kalau Bapak ngitung, sijo loro telu papat limo terus genap pitu, ya kan? Wahid isnan salasa arba khamsa sita sab'ah. Itu enggak ada yang pungkiri. Tapi yang kedua ini 7 itu kata orang Arab tufidul kathrah. Untuk melambangkan banyak orang sebut 7. Makanya sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendiri berapa kali? 27 kali derajat. Betul kan? Betul loh Pak ini. Bahkan orang Arab kalau ngomong 7 itu Pak, itu tandanya banyak. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang di bumi itu kalian semuanya. Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah bersemayam dan Allah telah ciptakan 7 lapis langit. Betul kan? Apakah 7 lapis itu kayak gini, kayak kue lapis? Enggak. Oh sekarang 1 lapis aja kayak gini, kita nggak tahu berapa lapisan-lapisannya. 1 galaksi namanya Bima Sakti aja, berapa miliar itu benda antariksa sana. Betul ya Pak? Nah orang kita, orang Indonesia ikut-ikutan. Coba kalau lagi pusing, 9 apa 10 keliling? 10? 7, ya kan? Kepala pusing banget nih. Betul kan? Berapa? 7. Kalau lagi sesumbar, ente main-main, aneh nih, punya harta 8 keturunan nggak habis. 8 apa 9? 7. Bahkan sisi mistis saja, Ustaz, ini jangan main-main ini. Ini air diambil dari 12 sumur. 12 apa 15? 7, ya kan? Betul nggak? The secret of 7, ini rahasia angka 7. Betulan.
Makanya saya bilang nih sekali lagi nih ya, untuk yang kaitannya dengan ruhiyah, ayo istighfar. Berarti Rasulullah sebanyak mungkin dia istighfar, betul kan? Karena 70 tadi itu 7, berarti angka setelah 6 sebelum 8. Atau yang kedua, tufidul kasrah. Sampai-sampai kalau kita pusing 7 keliling, obatnya nggak usah, dia nggak endorse kita Pak, ya. Nggak usah sebutin Pak. Kecuali kalau di endorse acara ini boleh. Yang ketiga, yang harus kita siapin adalah jasadiyah kita. Ini ibadah fisik Pak. Ah Ustadz, prima saya Ustadz, saya masih 40 kok. Kufa'an qaulik, tahan ucapan. Pak, jangan setahun Bapak pakai nih body, jangan setahun Bapak pakai nih badan. Mobil Pak, ya kan? Mobil 1000 km ganti oli nggak? Mobil Pak, 1000 km tune up nggak? Ustaz saya nggak 1000 kok, 2000. Iya, saya nggak 2000, 5000. Iya, yang penting ada ganti oli dan tune up. Ini badan terakhir kapan di medical check up? Ayo, kapan badan kita terakhir medical? Benar-benar full medical check up kapan? Sesumbar makan daun singkong aja besok jalan ningkring. Aduh, kenapa? Ini urat diasemin. Jangan gitu Pak. Bapak boleh kuat nonton kemarin final antara Argentina lawan Prancis 2 kali 45 menit tambah 15 kali 2, betul kan? Tambah adu penalti, kuat. Tapi cek coba baca Quran 2 lembar, berair Pak. Ya, apa ini ya? Tanya dokter, kenapa ya? 2 lembar baca Al-Quran mata berair, 2 kali 45 menit mata masih begini. Saya nonton itu kemarin final di Madinah Pak. Itu kan godaan besar itu ya kan? Soalnya saya dukung Prancis kemarin itu. Babak pertama ketinggalan kan? Waduh gimana? Hayya 'alas shalah. Azan ke masjid. Mana jamaah bilang, Ustaz di selasar aja biar baliknya cepat. Enggak, masuk ke dalam saya bilang. Kenapa? Itu godaan Pak. Giliran kayak gitu mata kita kuat loh. Baca Quran, aduh, beneran. Duduk begini, kopi 3 jam segelas nggak habis. Kajian baru setengah jam, duduk udah gonta-ganti. Ada yang diselonjorin. Dari tadi saya lihat ini Pak. Ya, saya kan cuma nggak nunjuk aja orangnya yang mana. Beneran. Cuma kalau Pak Rujito memang agak ditahan-tahan dikit. Ya, gitu. Artinya apa Pak? Fisik kita ini sudah mengalami penurunan Pak. Usia kita 50 tahun, badan dipakai 50 tahun, mesti ada keluhan. Mobil aja 5 tahun sekali kalau bisa ganti, betul nggak? Ini fisik sudah 40 tahun, 50 tahun, 55 tahun, masa iya nggak ada keluhan? Tanya dokter, dok, saya pengen sholat malam saya itu semalam 1 juz. Saya nggak mau tahu caranya disuntikin apa ini dengkul. Betulan, Pak. Nggak jauh dari sini, saya pernah ngimamin di Pulau Mas. Pulau Mas dekat sini kan? Ini kan Pulau Gadung. Pulau Mas. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ibu-ibu dehem loh di belakang. Beda dehemnya, Pak. Itu kata orang Arab, al-labib bil isyarat yafham. Orang cerdas dengan isyarat dia paham. Saya nggak mau bilang diri saya cerdas, tapi saya paham isyarat itu. Ya, dia pengen bilang, Ustaz, jangan ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadzibannya 31 kali, betul kan? Udah ketakutan itu, padahal saya 5 ayat turun, Pak. 5 ayat ruku saya. Pasang stopwatch, sekarang saya baca 5 ayat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Allahu Akbar. Ada 2 menit? Ada 1 menit? Enggak sampai. Cuma di sini udah ketakutan.
inget dengkul, ya kan? Aduh, Ustaz Ahmad baca roman lagi. Mau ngomong takut batal, akhirnya dehem. Awas saja, ada kajian di sini dehem. Gimana Pak? Kita tutup? Wih, batuk lagi ini. Mending saya turun atau beliau yang pulang? Baik, enggak, saya baik hati Pak, insya Allah. Jadi, fisik ini disiapin Pak. Ramadan ini benar-benar lahir batin. Ruhiyah dan jasmaniyah harus siap, harus prima. Apalagi katanya mau umroh Ramadan, betul kan? Saya pernah bawa jamaah saya umroh Ramadan. Saya bilang sebelum berangkat kita safar, posisi musafir. Bapak nggak kuat boleh buka, saya bilang. Perjalanan kita ini nambah, puasanya jadi tambah 4 jam, saya bilang. Betul kan? Kuat Ustadz, kuat. Oke, bismillah ya. Nanti kalau nggak kuat buka saja, saya bilang. Karena musafir boleh berbuka. Buka Pak? Enggak. Insya Allah kuat. Tapi ntar nanya, jam berapa sekarang Ustaz? Saya bilang, bolak-balik nanya jam terus. Saya bilang nanti juga kalau memang maghrib diinfokan oleh pramugari. Itu bukti Pak, sudah nggak kuat ya kan? Akhirnya begitu, Assalamualaikum. Wah, buka ya Ustaz. Saya bilang, belum tentu. Dengerin dulu aja. Enggak, kalau lihat di luar kayaknya awannya sudah gelap ini katanya. Ya udah, Bapak buka sekarang? Enggak sih, nunggu ini dulu katanya. Enggak kuat, Pak. Betul kan? Cek ini Pak, medical check up. Ada apa dengan mata kita? Kalau buka Quran kok kayaknya berbayang kabut mulu gitu ya. Ayo, persiapkan jasmaniyah. Yang selanjutnya persiapan fikriyah. Fikriyah itu ilmu tentang Ramadan. Sebelum kejauhan saya mau tanya, pertama siapin apa? Persiapin apa? Niat. Yang kedua persiapkan apa? Ruhiyah. Yang ketiga persiapkan jasmaniyah. Yang keempat persiapan fikriyah, ilmu. Saya tanya, jawab yang kompak. Jika seorang berpuasa melakukan penyuntikan, suntik, apakah suntik membatalkan puasa? Tidak. Baik. Jika seseorang melakukan infus, apakah membatalkan puasa? Suntik nggak batal. Infus? Matanya sih mata bingung ini. Saya tanya, jawab yang kompak. Suntik batal nggak? Nggak. Infus batal nggak? Nggak ketahuan tuh. Batal apa nggak? Gitu. Jarumnya sama nggak? Jarumnya sama? Hah? Barangkali jarumnya yang satu tumpul, yang satu sama-sama tajam kan? Baik. Apa yang membedakan? Hah? Isinya yang membedakan katanya. Satu menggantikan posisi makanan. Betul nggak? Sebenarnya Bapak kena prank sama saya. Kok bisa kena prank Ustaz? Masa iya orang sudah sampai diinfus dia puasa? Betul kan? Orang kalau diinfus berarti dia sakit, betul kan? Orang kalau sampai diinfus berarti dia sakit, Pak. Itu yang saya bilang, persiapan apa tadi? Ilmu. Orang kalau sudah sampai diinfus berarti kurang cairan, makan nggak doyan, minum udah juga kurang, berarti butuh di statusnya sakit. Orang sakit situ aja Bapak nggak bisa jawab tadi ya. Udah tambah yakin saya. Udah baca buku tentang puasa. Kalau ngundang saya lagi kan sulit Pak. Ini kan nyocokin waktunya, ya kan? Tinggal Bapak baca bukunya, buka artikelnya, tanya diskusi sama ustadznya, buka lagi YouTube-nya. Ini persiapannya Pak. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Ustadz, ini udah ke-45 kali saya Ustadz. Ustadz nggak usah ngajarin,
Coba saya tes lagi nih. Ngorek kuping batalin puasa nggak? Ya, katanya kan memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ngorek kuping batalin nggak? Enggak. Enggak. Saya nggak tahu batal apa enggak itu. Baik. Tetes mata batalin nggak? Tadi saya mau turun sini, ya mau naik dijemput mobil, tadi saya minta tetesin itu. Kalau saya puasa batalin nggak? Ayo. Itu baca lagi, Pak. Ngorek kuping, ngorek hidung, ternyata batalin puasa. Jika sambil minum teh botol. Betul kan? Nah, cuma saya ingin katakan bahwa banyak perkara-perkara yang mu'asirah, perkara-perkara yang kontemporer, yang banyak sekali kaum muslimin nggak tahu bahwa itu bisa membatalkan puasa atau merusak puasanya. Betul lah. Nah, ini yang harus kita pahami, ini hati-hati nih. Banyak di antara kita, oh saya nggak makan, nggak minum, saya nggak ini Ustaz. Tapi mata, dia itlaqkan, dia lempar mata ini, dia lepaskan mata ini, tak terkenali, sehingga dia merasa puasanya nggak batal, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasa tersebut. Rasulullah mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu nasibun min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahala sedikit pun kecuali lapar dan dahaga. Ayo baca lagi, apa yang kira-kira membatalkan puasa, apa yang kira-kira membatalkan pahala puasa. Karena ini dua hal yang berbeda. Anda boleh berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu dia poinnya. Itu yang disebut dengan i'dad fikri, persiapan ilmu fikriyah. Jangan sampai nanti begitu sudah masuk ke gelanggang nggak tahu medan pertempuran. Saya tanya nih, Bapak tahu Rambo kan? Tahu lah pasti. Kalau ngeliat ya sekilas sih ketakar umurnya ya. Rambo tahu ya? Baik. Rambo lawan Vietcong menang mana? Menang Rambo, ya kan? Tapi kalau saya tanya Amerika lawan Vietnam menang mana? Vietnam. Karena Rambo dibuat memang untuk apa? Ah, itu tadi memframing bahwa Amerika memang tidak pernah kalah, gitu kan? Padahal kenyataannya Amerika begitu lawan Vietnam kalah dia. Apa yang menyebabkan Amerika kalah lawan Vietnam? Ma'rifatul Maidan. Dia nggak ngerti medannya, betul kan? Tapi dalam film Rambo sudah direndam dia, Pak. Di dalam apa namanya? Lumpur, lintah di mana-mana. Seorang diri Rambo bisa menang gitu lawan satu negara. Saya bilang cuma terjadi di Hollywood. Aslinya kan kalah. Kenapa kalah? Karena ternyata Amerika tidak menguasai lapangan. Itulah makanya kenapa sebelum para prajurit turun ke medan laga diberikan dulu wawasan, gambaran, demografi, betul kan? Biar dia menang nanti. Ramadan mau datang, apa yang harus kita siapkan ilmunya. Jangan sampai begitu kita sampai di gelanggang Ramadan namanya, kita nggak tahu harus apa. Ilmu penting, Pak. I'dad fikriyah. Karena kita nggak pernah tahu apakah masih ada giliran kita di 1445. Kalau memang ini pun masih H2C, harap-harap cemas. Saya ingin kalau ini Allah pergilirkan buat saya, ya Allah, saya ingin menjadikan Ramadan ini terbaik dari semua rangkaian Ramadan hidup saya. Betul ya? Dan yang selanjutnya, i'dad maliyah. Yang keberapa ini? Kelima ya? Niat, ruhiyah, jasadiyah, fikriyah, i'dad maliyah. Persiapan finansial. Pak, ini apa, Pak? Apa ini? Memang dasar mata duitan. Ini jari, Pak. Cuma orang sering melambangkan isyarat begini namanya. Sampai sekarang apa namanya? Sarang tawon, apa namanya kalau gini? Oh iya, sarang tawon kan? Sarang tawon. Ibu-ibu kalau pose, Bu foto Bu, pasti gini. Ya kan? Melambangkan ini kan? Bapaknya kalau pose nggak mau kalah.
Itu kan ibu-ibu kasih kode, jangan lupa Pak transferannya kan gitu. Bapak bilang oke. Makanya workshop, ya kan? Bapak-bapak sama ibu-ibu tuh kompak, workshop. Bapaknya work, ibunya shop. Katanya mau berbagi takjil, siapkan ininya. Katanya mau berbagi senyum bahagia kepada yatim duafa dan orang-orang lemah, siapkan Pak. Katanya mau umroh yang setara pahalanya bersama haji bersama Rasulullah, siapkan. Betul kan? Katanya ingin berbagi santunan, siapkan Pak. Katanya mau sahur on the road, siapkan Pak. Katanya mau berbagi tunjangan ketupat, siapkan Pak. Harus disiapkan. Ini sering terjadi nih Pak, penyalahgunaan dan penyalahartian. Mungkin waktu dikaji oleh Ustadz, dia pas lempengan ke toilet. Saya nggak tahu. Seringkali saat tausiah atau kultum, ya kan? Itu kotak amal diedarkan ya. Begitu sampai di dia cuma senyum, Pak. Tetangganya sebelah bilang, "Mas, kok cuma senyum?" Senyum adalah sedekah. Ini salah arti. Rasulullah bilang, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu bukan di hadapan tromolmu, tapi senyummu di hadapan wajah saudaramu. Jadi kalau mau senyum di hadapan saudaramu, bukan di depan tromolmu. Kekuatan finansial harus dijaga dengan baik. Cash flow-nya Pak harus bagus ini. Ada di antara beberapa jamaah yang saya kenal, dia bukan pekerja, tapi dia pedagang. Dia dagang cuma 11 bulan, tapi 11 bulan itu buat jor-joran satu Ramadan namanya. Demi Allah saya saksi kebaikan dia. Dan setiap Ramadan mesti dia iktikaf 10 hari terakhir di Masjidil Haram. Setiap Ramadan. Dan dia bukan cuma sendiri. Dia, istrinya, 2 anaknya, mertuanya kiri kanan, orang tuanya, sama sepupu-sepupunya. Berangkat, Pak. Ya Allah, setiap Ramadan. Dia pengusaha di Tanah Abang. Dia cuma pengen 11 bulan, dia dagang benar-benar 1 bulan di libur. Ramadan namanya. La ilaha illallah. Kita sih belum sanggup, tapi alhamdulillah. Di masjid ini yang saya tahu sebelum pandemi setiap malam-malam ganjil ada apa? Iktikaf. Betul kan? Saya tahu juga, walaupun ini pertama kali saya ke sini, setiap kali tarawih dibuka kesempatan untuk berjamaah. Dan tidak kurang kalau buat takjil ya kan, buat para mereka yang shaimin disiapkan juga. Tidakkah kita ingin membuktikan ucapan atau jargon kita Ramadan race, kekuatan finansial? Ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in bil fulusi mulus. Bapak kok ketawa di belakang? Emang Bapak tahu artinya? Segala sesuatu dengan fulus menjadi mulus. Bapak mau umroh ada fulusnya mulus. Bapak mau santunan ada fulusnya mulus. Bapak mau menggandakan pahala puasa sehari menjadi 1000, bisa. Betul nggak? Satu ketika Rasulullah pernah mengatakan begini, "Man fattara sha'iman." Siapa yang memberikan buka bagi yang puasa, kana lahu minal ajri, maka baginya dalam hal perolehan pahala puasa mislu fa'ilihi, seperti pahala orang tersebut yang berpuasa, ghaira annahu la yanqusu min ujurihi syai', hanya saja pahala orang tadi tidak tersedot, tidak terambil, tidak terkurangi sedikit pun, kata Rasulullah. Jadi kalau Bapak belajar ilmu fikih secara sungguhan, ada namanya jenis ibadah yang waktu pelaksanaannya disebut dengan mudayyak, yang ada satu lagi disebut dengan muwassa'. Apa itu mudayyak? Pelaksanaan ibadahnya sempit, sehingga dalam waktu yang terbentang hanya 1 kali kita bisa melaksanakan. Contohnya apa? Puasa. Contohnya apa? Haji. 1 perjalanan hanya untuk 1 kali haji. Gak bisa 2-3 kali.
haji, tanggal 8 mulai di Mina Tarwiyah, tanggal 9 di Arafah, malamnya mabit di Muzdalifah, paginya di Mina melempar jumrah, kemudian juga memotong hadyu, boleh tahallul, di situ disebut dengan tahallul kecil. Setelah itu bergerak ke Makkah untuk tawaf ifadah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, setelah itu tahallul besar, selesai haji. Berapa kali kita melaksanakan? Sekali. Sama kayak puasa, Pak. Makanya puasa Ramadan besok, Bapak nggak bisa bilang, saya niat puasa Ramadan sehari, dapat pahala 2 hari. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada caranya, bisa digandakan, ada. Undang atau siapkan 1000 paket untuk mereka yang berbuka, 1000 pahala orang tersebut Bapak dapat. Ada yang ibadahnya itu muassa, pelaksanaannya lapang gitu. Itulah makanya diantaranya ibadah sholat. Sholat itu muassa, Pak. Afdolnya di awal waktu. Tapi kalau jam 12:10 waktu zuhur, jam 12:20 apa nggak boleh sholat zuhur, Pak? Boleh. Betul kan? 12:30 baru terbangun kaget. Boleh nggak sholat? Boleh. Betul nggak? Boleh. 12:45 baru sampai karena tadi macet, boleh nggak sholat? Boleh, betul kan? Tapi kalau puasa cuma sehari 1 kali. Bagaimana yang 1 hari ini bisa berkali-kali perolehan pahalanya? Caranya adalah man fattara shaiman, atur neraca keuangan agar bisa kita mendapatkan pahala puasa sebanyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dari kita. Dan ini terakhir, Pak. Ini terakhir saya ingin sampaikan karena waktu juga. Banyak orang nggak tahu cara cerdas, beramal cerdas di waktu terbatas. Beramal cerdas di waktu terbatas. Berapa harga 1 kotak 10 kilo korma? 500 ribuan mungkin kalau kormanya yang sudah kering. Itu pun jenis kurma yang biasa. Tapi kalau kurma jenisnya agak bagus, sekilonya 100.000 sampai 130. Ini saya ngajarin hitung nih, walaupun saya nggak pantas ngajarin berhitung. Oke, berarti kalau 10 kilo di angka 1.300.000. Ya, 1.300.000. Maaf Pak, ini cuma ingin ada comparing, pembanding. Kita masuk sekali makan siang, namanya gubuk udang, namanya mangkabayan, namanya saung apalah gitu ya, namanya telaga sampiran, namanya apa gitu. Contohnya banyak, atau ya banyaklah macam-macam. Dekat sini ada, di mana ada. Contohnya, sekali makan bisa 2.500.000. Sekali makan. Oke? Ini kurma, taruh di masjid, bisa kuat berhari-hari, bahkan sebulan. Betul kan? Karena orang makan 3 butir, makan 3 butir, makan 3 butir, kali berapa orang yang memakan, kali berapa hari kurma itu bertahan. Coba, setiap orang yang makan, Bapak dapat pahalanya. Beramal cerdas di waktu terbatas. Itu namanya. Makanya, saya merasa terpanggil banget dengan tema yang saya dititipkan hari ini, mendalami bagaimana hikmah puasa Ramadan. Ramadan ini kan inputnya Pak, iman, prosesnya puasa, outputnya takwa, betul kan? Ayo, kalau nggak disiapin 5 hal ini, nggak kejadian ini Pak. Demi Allah nggak kejadian. Kemudian kalau kita bicara tentang ketakwaan dan perbaikan diri, kalau 5 hal ini nggak disiapin, Mbak, sama seperti yang orang ingin ikut turnamen 30 km tanpa persiapan, yang ada instalasi gawat darurat. Betul. Kapan perbaikan diri itu dimulai? Pada saat kita menyiapkan sebaik-baiknya persiapan. Kalau ternyata persiapan kita tidak cukup cakap, jangan pernah menyalahkan. Karena seperti itu kita mempersiapkan, seperti itu kurang lebih hasilnya. Betul kan Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada para juara itu yang santai-santai aja. Misalkan kayak tadi, pegulat MMA. Oh,
Siapa? Volkanovski. Tenang aja, saya dari Dagestan. Ya, pegulat Dagestan jago-jago. Nggak pernah ada yang begitu, Pak. Berlatih keras sampai saya kan ini follow Instagramnya, Pak. Saya liatin itu Islam Makassar sampai berendam di air es, Pak. Ini kan salju nih. Terus dia guling-guling di situ demi untuk melatih jantungnya dan kekuatan nafasnya. Kemudian dia berendam di situ. Padahal hadis Rasulullah, kalau sangat dingin, ya kan? Kalau sangat dingin, boleh seseorang apa? Melakukan mengusap huf. Misalkan begitu. Tapi ini enggak, dia mandi, dia guling-guling. Persiapannya sampai kayak gitu. Ini Ramadan, Pak. Jangan-jangan Ramadan terakhir kita. Ini Ramadan, Pak. Saudaraku karena Allah, jangan-jangan Allah masih kasih kesempatan agar kita perbaikan dari Ramadan yang lalu. Jangan sampai Ramadan ini ternyata lepas begitu saja. Terakhir dari saya, tamu ini pasti akan pergi. Sebagaimana dia datang, dia pun pasti akan pergi. Buat kepergiannya berkesan. Buat kepergiannya berkesan. Dan pastikan kesan itu adalah indah. Dia datang dan dia akan pergi. Buat dia berkesan, tapi na'udzubillah kalau kesannya adalah tidak baik. Na'udzubillah kalau kesannya adalah tidak cakep. Dia tidak bercerita. Dia hanya berlalu begitu saja, kitalah yang akan menyesal di depan pencipta Ramadan itu. Maka sebelum penyesalan itu datang, nggak salah kalau ternyata Ramadan race tahun ini kita siapkan 5 bekal tadi agar hikmah puasa kita dapat, yaitu takwa, dan bagaimana dari takwa ini terjadi perbaikan diri. 183, 184, 185 diselingi 186 tentang doa, 187 ya. Maka itu nanti yang akan menjadi bukti bahwa output dari puasa kita tidak makan sembarangan. Karena takwa kita lebih berhati-hati. Karena takwa kita tidak mau mengkonsumsi yang bukan hak kita. Tapi itu enggak akan terjadi kalau 5 poin di depan persiapan tersebut tidak kita lakukan dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan munajatkan doa. Ini shifting antara malaikat pagi dengan malaikat petang. Semoga apa yang ditanya oleh Allah dijawab manis oleh malaikat. Karena Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Saat malaikat melaporkan itu, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Di antara jawaban malaikat begini, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Jangan-jangan nanti laporannya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Taraknahum wa hum yad'una ilaik. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bermunajat dan berdoa kepada-Mu ya Rabb. Ya. Baik, kita doa dulu demi kemaslahatan bangsa kita, negara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan jangan lupa tempat di mana kita beraktivitas dan bekerja. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liman haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyarikil ardi wa magharibiha bahriha wa barriha ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami beranjak dari tempat duduk kami, melainkan Engkau telah ampuni dosa kami. Tidak dalam keadaan gundah gulana, melainkan Engkau berikan penyejuk dan jalan keluar. Tidak dalam keadaan sakit, melainkan Engkau berikan kesembuhan. Tidak dalam keadaan penuh dengan beragam permasalahan dunia, melainkan Engkau berikan solusi dan jalan keluar. Tidak juga dalam keadaan penuh dengan aib, melainkan Engkau tutup rapat-rapat aib kami. Tidak dalam keadaan berhajat dunia dan akhirat,
melainkan Engkau berikan pengabulan jika Engkau menilai itu adalah manfaat dan maslahat bagi kami dan Engkau meridhoinya. Allahumma ya Allah, aminna fi awtanina, berikan rasa aman bagi kami di negeri kami, wasairi buldanil muslimin, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma aminna fi buyutina, ya Allah berikan keamanan kepada kami di rumah-rumah tangga kami, di tempat kerja kami, di tempat kami beraktivitas. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fi hadha syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah selamatkan kami pada sampai bulan Ramadan. Wa tasallamhu minna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.